Nah, jadi apa sih peran Iran di Gaza? Karena selama ini Hamas hanya hidup karena topangan dari Iran. Dan aneh Bapak Ibu karena Hamas itu sebetulnya militan militan Syiah ya gitu. Sorry, militan Sunni ya, sementara Iran itu Syiah. Tetapi mereka tuh benar-benar bisa menyatu karena musuhnya sama, orang Israel, negara Israel. Baru-baru ini tanggal 9 ketika setelah tanggal 7 Ramadan, Jumat terakhir Jumat terakhir di bulan Ramadan, mereka sholat Jumat dan terjadi bentrok di Al-Aqsa. Kemudian pemimpin Hamas minta izin kayaknya nih, menyurati Khamenei, menyurati pemimpin Iran. Dan pasukan Iran dikatakan akan membantu perjuangan Hamas. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, selama ini sebetulnya media-media di Indonesia sudah sering mengulas tentang peran dari Iran di Gaza. Tetapi ketika konflik terjadi, semua langsung kayaknya lupa gitu ya. Dan tiba-tiba langsung pada mengabaikan peran Iran dan menyupport atau mendukung Palestina. Padahal jelas-jelas di Indonesia saja nih, orang Syiah itu dipersekusi gitu. Tapi ketika berhadapan dengan Israel, langsung bersahabat, langsung setuju dengan apapun yang dilakukan oleh Iran. Padahal Iran jelas-jelas sudah memberikan pasokan senjata ke Palestina. Ini diakui sendiri oleh pemimpin Iran. Beritanya bulan Mei 2020. Dan kemudian juga ada fakta bahwa ketika si Iran nggak bisa kirim senjata, maka mereka tuh tahun 2012 ya Bapak Ibu, tahun 2012 ini mereka mengirimkan ahlinya, kirim teknologinya ke sini, bukan hanya senjatanya. Nah ini mengingatkan saya pernah liputan ya, waktu itu saya dikasih tahu oleh orang BNN, mereka baru menyergap, baru baru menemukan, bisa dibilang begitu, fakta bahwa ahli narkoba Iran, ahli narkoba dari Iran itu bukan lagi. Jadi gini, BNN kita menghadapi banyak sekali narkoba dari Iran. Bahkan dibawa oleh nenek-nenek lah, oleh orang-orang yang rental lah, yang tidak dicurigai. Dan kita memang waktu itu boleh orang Iran tuh nggak perlu visa bisa masuk ke Indonesia. Nah kemudian ternyata lama-lama pasokannya berkurang gitu. Ternyata bukannya karena tidak ada lagi, tapi rupanya ahlinya udah ada di Jakarta. Jadi mereka waktu itu sewa apartemen dan bikin bikin narkobanya langsung di sini, bahan kimianya. Jadi ahli kimianya didatangkan. Jadi ini sama gitu ya. Mereka nggak bisa kirim rudal, ya udah mereka bikin rudalnya di Gaza. Nah ini tahun 2012. Nah kemudian Iran jelas-jelas akhirnya dipuji, ini berita dari Republika, bahwa dia berjasa untuk intifada Palestina. Nanti intifada itu apa kita bahas. Jadi intinya adalah, nah kemudian Hamas tahun 2013 ternyata dikatakan Hamas pulih hubungan dengan Iran. Kenapa? Karena sebetulnya Hamas waktu itu di tahun-tahun ini ya, kita bicara sedikit geopolitik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya perspektif juga. Tahun 2000 pada saat mulainya konflik di Suriah, tahun 2013-2014 sudah mulai ada ISIS. Nah, sebetulnya Hamas itu membantu orang-orang militan Sunni di Suriah. Tetapi bosnya si Iran membantu orang-orang Syiah pemerintah di Suriah. Jadi akhirnya sempat bersih tegang Hamas dengan Iran, dan akhirnya gitu ya, akhirnya ya sudah mereka bersih tegangnya sebentar doang, sementara aja. Si pemimpin Iran ini si pemimpin Hamas sampai ngambek,
pindah dari Damaskus, akhirnya pindah basis ke Qatar. Makanya akhirnya Qatar juga suplai dana untuk Hamas gitu. Nah, itu yang menyebabkan mereka bersih tegang, tetapi kemudian akhirnya mereka pulih kembali. Nah, itu sedikit gambaran bagaimana sebetulnya media di Indonesia itu nggak jujur menggambarkan apa yang sebetulnya dipunyai oleh si Hamas ini. Bilangnya senjata rakitan lah, bilangnya melawan hanya dengan melawan dengan senjata sederhana, tidak sama sekali ya, senjatanya sangat mematikan.